Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempraktekkan video persalinan normal kala 3 dan kala 4. Selamat menyaksikan. Manajemen aktif kala 3, persalinan. Pindahkan klem tali pusat hingga berjarak 6-10 cm dari vulva. Letakkan satu tangan di atas kain pada perut bawah ibu untuk mendeteksi kontraksi. Tangan lain memegang klem untuk meregangkan tali pusat. Setelah uterus berkontraksi, tegangkan tali pusat ke arah bawah sambil tangan yang lain mendorong uterus ke arah belakang atau atas secara berhati-hati. Mengeluarkan plasenta. Bila ada penekanan bagian bawah dinding depan uterus ke arah dorsal ternyata diikuti dengan pergeseran tali pusat ke arah distal, maka lanjutkan dorongan ke arah kranial hingga lahir plasenta. Ibu boleh meneran tetapi tali pusat hanya ditegangkan. Jika tali pusat bertambah panjang, pindahkan klem berjarak sekitar 5-10 cm dari vulva dan lahirkan plasenta. Saat plasenta muncul di introitus vagina, lahirkan plasenta dengan kedua tangan. Pegang dan putar plasenta hingga selaput ketuban terpilin, kemudian lahirkan dan tempatkan plasenta pada wadah yang telah disediakan. Setelah plasenta dan selaput ketuban lahir, lanjutkan meses uterus. Letakkan telapak tangan di fundus uteri dan lakukan meses melingkar. Rangsangan taksil atau meses uterus. Setelah plasenta dan selaput ketuban lahir, lakukan meses uterus. Letakkan telapak tangan di fundus uteri dan melakukan meses dengan gerakan melingkar dengan lembut hingga uterus berkontraksi. Menilai pendarahan. Periksa kedua sisi plasenta, maternal dan fetal. Pastikan plasenta telah dilahirkan lengkap. Masukkan plasenta ke dalam kantung plastik atau tempat khusus. Tidak terdapat robekan ataupun bagian plasenta yang kurang. Evaluasi kemungkinan laserasi atau robekan pada vagina dan perineum. Lakukan penjahitan bila terjadi laserasi yang luas dan menimbulkan pendarahan. Tidak ada robekan pada vagina ibu, maka saya tidak akan melakukan penjahitan pada vagina dan perineum ibu. Asuhan pasca persalinan. Pastikan uterus berkontraksi dengan baik dan tidak terjadi pendarahan di vagina ibu. Kontraksi uterus baik dan tidak ada pendarahan pada vagina ibu. Celupkan tangan yang masih memakai sarung tangan ke dalam larutan klorin 5%, bersihkan noda darah dan cairan tubuh, lepaskan secara terbalik dan rendam sarung tangan di dalam larutan klorin selama 10 menit. Tiga. Cuci tangan dengan sabun dan air bersih mengalir. Keringkan tangan dengan tisu atau handuk pribadi yang bersih dan kering. Pastikan kandung kemih kosong. Kantung kemih kosong ya Bu. Ajarkan ibu dan keluarga untuk melakukan meses uterus. Ibu untuk melakukan masas bisa keluarga atau bapak ya Bu. Caranya dengan mengurut-ngurut perut ibu searah dengan jarum jam Bu ya. Evaluasi dan estimasi jumlah kehilangan darah menggunakan bengkok 500 ml atau 250 ml. Estimasi darah ibu sekitar 250 cc. Memeriksa nadi ibu dan pastikan keadaan umum ibu baik. Permisi
Permisi Bu, saya akan memeriksa nadi Ibu. Nadi Ibu normal 75 kali per menit dan keadaan Ibu baik. Pantau keadaan bayi dan pastikan bayi bernapas dengan baik. Pernapasan bayi normal 50 kali per menit. Jika kaki bayi terasa dingin, pastikan ruangan hangat. Lakukan kembali kontak kulit ibu dan bayi dan hangatkan bayi dengan satu selimut. Kaki bayi dingin, jadi saya akan melakukan kontak kulit antara ibu dan bayi. Tempatkan semua peralatan bekas pakai dalam larutan klorin 0,5% untuk dekontaminasi 10 menit. Cuci dan bilas peralatan setelah didekontaminasi. Buang bahan-bahan yang terkontaminasi ke tempat sampah yang sesuai. Bersihkan ibu dari paparan darah dan cairan tubuh dengan menggunakan air DTT. Bersihkan cairan ketuban, lendir, dan darah di ranjang atau di sekitar ibu berbaring. Pastikan ibu merasa nyaman, bantu ibu memberikan ASI, anjurkan keluarga untuk memberi ibu minuman dan makanan yang diinginkannya. Ibu, apakah sudah nyaman? Sini saya bantu untuk memberi ASI ya Bu. Bapak, ibunya boleh diberikan makanan atau minuman Pak. Dekontaminasi tempat bersalin dengan larutan klorin 0,5%. Celupkan sarung tangan kotor ke dalam larutan klorin 0%. Balikan bagian dalam keluar dan rendam dalam larutan klorin selama 10 menit. Cuci kedua tangan dengan sabun dan air mengalir, kemudian keringkan tangan dengan tisu atau handuk pribadi yang bersih dan kering. Pakai sarung tangan yang bersih pakai sarung tangan bersih DTT untuk melakukan pemeriksaan fisik bayi. Pakai sarung tangan bersih DTT untuk melakukan pemeriksaan fisik bayi. Baik Ibu, permisi, saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada bayi Ibu. Apakah Ibu bersedia? Baik Bu, kalau gitu saya ingin bayinya terlebih dahulu ya Bu. Nah, nanti kalau Melakukan pemeriksaan fisik pada bayi. baik Ade, permisi Dek, kita akan melakukan pemeriksaan fisik ya Dek. Menghitung detak jantung bayi. Detak jantung normal 140 kali per menit. Selanjutnya menghitung suhu bayi. Isi Dek. Suhunya normal 36,6 derajat Celcius. Pernapasannya juga normal 40 kali per menit. Memeriksa rambut bayi, rambut cukup banyak, warna kehitaman. Di bagian bahu terdapat lanugo dan di bagian punggung juga terdapat lanugo. Selanjutnya memeriksa kepala. Bagian anterior terdapat ubun-ubun besar
berbentuk segi empat dengan 4 sutura, 1 sagitalis, 2 koronaria, dan 1 frontalis. Di bagian ubun-ubun kecil terdapat 3 sutura, 1 sutura sagitalis, dan 2 lambiodea. Selanjutnya pemeriksaan pada wajah. Mata, hidung, mulut, dagu, dan telinga simetris. Tidak ada kelainan pada mata dan telinga atau sindrom Down. Selanjutnya pada bagian mata, menggoyangkan kepala sedikit, mata terbuka normal. Selanjutnya hidung, telinga simetris, mata dan kepala juga simetris. Tidak ada sumbatan pada hidung dan juga telinga. Selanjutnya pemeriksaan pada bagian leher, tidak terdapat pembengkakan dan juga penonjolan kelenjar tiroid. Selanjutnya pada bagian lengan, tangan, dan bahu simetris. Tidak ada trauma lahir, gerakannya normal, kelengkapan jari tangan lengkap, sebelah kanan 5 dan sebelah kiri 5. Tidak ada polidaktil dan sindaktil. Selanjutnya bagian dada simetris, puting susu terbentuk dengan baik. Selanjutnya pada bagian abdomen atau perut berbentuk bundar. Sekitar tali pusat tidak terdapat benjolan atau tanda infeksi. Selanjutnya pemeriksaan pada bagian genitalia. Permisi Adek. Pada bagian genitalia, labia mayora menutupi labia minora, vagina dan uretra berlubang. Selanjutnya pada tungkai. Pada bagian kaki simetris, tidak terdapat pembengkakan atau udem. Kelengkapan jari-jari lengkap, tidak ada polidaktil dan juga sindaktil. Selanjutnya pada bagian punggung, tidak terdapat benjolan yang keluar. Selanjutnya pada anus. Permisi Adek. Anus berlubang, sudah mengeluarkan mekanium atau BAB pertama kali. Baik Adek, tutup lagi Adek. Selanjutnya pemeriksaan pada bagian kulit terdapat vernix caryciosa atau lemak-lemak putih, warna kulit kemerahan, kelengkapan jari juga lengkap. Lakukan penimbangan atau menimbang berat badan bayi. Isi Adek, kita timbang dulu ya berat badannya. Pastikan skala 0. Berat badan bayi normal 3000 gram. Selanjutnya pemeriksaan panjang bayi. Lakukan menghitung panjang bayi dari kepala sampai tumit. Panjang bayi normal 50 cm. Menghitung lingkar kepala mulai dari sirkumferensia frontal occipital, dari dahi ke occiput kembali lagi ke dahi. Normal 34 cm. Selanjutnya sirkumferensia mento occipital, dari dagu kemudian ke occiput kembali lagi ke dagu. Ini sih Adek. Normal 35 cm. Selanjutnya menghitung diameter frontal occipital. Menghitung diameter frontal occipital mulai dari dahi sampai ke occiput. Normal 12,5 cm. Selanjutnya menghitung diameter mento occipital mulai dari dagu sampai ke occiput. Normal 14 cm. Selanjutnya menghitung lingkar dada bayi. Menghitung lingkar dada bayi. Ini sih ada lingkar dada normal 30 cm. Selanjutnya mengukur lingkar lengan atas bayi. Lingkar lengan atasnya normal 10 cm. Selanjutnya merapikan dan juga memakaikan pakaian pada bayi.
Permisi ya, Dek. Berlaku.